Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Yang merasakan hari ini luar biasa, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan katakan haleluya. Setelah kita mesti belajar bahwa hidup dengan Tuhan itu adalah hidup dengan iman. Katakan amin. Amin. Kalau hidup dengan iman itu belajar untuk tidak berjalan dengan apa yang dilihat, tetapi bisa melawan apa yang dia lihat. Katakan amin. Kalau yang dilihat katanya, oh kayaknya nggak mungkin ya, tapi Anda berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka sudah bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan kita bisa melihat perjalanan hidup kita akan disertai dengan Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang sepakat katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, malam hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dapat firman untuk malam hari ini. Temanya adalah duration, atau dalam bahasa Indonesianya durasi. Tahu durasi ya? Saya akan mulai dengan ini. Fakta kehidupan itu menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Bilang begini, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Kamu mestinya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kenapa? Kenapa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan? Karena kita manusia itu butuh keberhasilan. Bilang sama-sama, butuh keberhasilan. Tapi yang kedua, kita butuh penghasilan. Betul ya? Orang hidup tanpa penghasilan, pengangguran namanya. Kalau tidak pengangguran, miskin. Betul ya? Kalau udah miskin, susah. Kita butuh keberhasilan, kita butuh penghasilan, kita butuh keuangan, kita butuh kesehatan. Dan kita butuh banyak hal. Satu kali saya mendengar anak saya dengan istri saya sedang heboh dengan sebuah stand up comedy. Mungkin Anda juga sudah dengar, tapi izinkan saya cerita ini sedikit supaya membuka wawasan kita. Satu ketika, seorang ibu rumah tangga pergi ke dokter. Sampai di dokter, dokternya berkata gini, Bu, ibu ini nggak sakit apa-apa. Ibu ini cuma stres. Ibu ini butuh jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Hong Kong, ya, ke Prancis, ya, ke luar negeri. Lalu dia bilang sama suaminya, Pak, kata dokter aku ini nggak sakit. Loh, terus apa kata dokter lagi? Saya ini hanya butuh jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Hong Kong, ke Paris. Wah, kemana? Oh, kalau gitu kita ayo pergi. Kemana? Ke dokter yang lain. Ngerti maksudnya? Ini salah dokternya ini katanya. Padahal suaminya tidak merugi. Saya ingin berkata kepada saudara, manusia itu butuh banyak hal. Yang sepakat bilang amin. Amin. Saya pernah cerita kepada saudara, ada seorang pria, dia bangun usaha dengan susah payah. Dan di titik puncak ketika dia sudah siap untuk jalan-jalan, istrinya ditipu sama orang. Ketika istrinya ditipu sama orang, semua pencapaiannya habis. Mobil harus dijual, rumah diangkut. Hanya puing-puing yang dia punya saat itu. Apa yang terjadi? Dia berkata, kalau boleh saya ingin balik lagi ke momen, ke kehidupan yang sebelumnya. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Bisa diulang? Bisa diulang? Nggak bisa. Kenapa? Karena seringkali kita berusaha untuk mencapai keberhasilan itu dengan kekuatan kita. Kita berusaha untuk mencari penghasilan dengan kekuatan kita. Kita berusaha mendapatkan keuangan dengan caranya kita. Kita berusaha untuk menjaga kesehatan dengan kemampuan kita. Tapi hasilnya nol. Hasilnya apa? Nol. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana caranya kita mendapat semuanya itu. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Yeskiel 47. Saya boleh minta bantu nanti Pak Kris, boleh bantu baca. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca setiap ayat yang genap. Semuanya siap?
Boleh kita berdiri bersama-sama supaya kita bisa nikmati firman Tuhan ini dengan baik. Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. 2. Lalu diringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawannya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ia menjadi tempat mengambil garam. Sama-sama. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara kasih Tuhan, Yesaya 47 ini bicara tentang Roh Kudus yang mengalir dari tahtanya Tuhan, mengalir dalam kehidupan manusia. Amin. Tadi digambarkan ketika Yesaya dituntun oleh malaikat Tuhan keluar, dia kasih lihat dari ambang pintu bait suci sebelah, karena dia melihat ada sebuah aliran sungai. Dia hitung 1000 hasta, hanya sampai di pergelangan kaki. Dihitung lagi 1000 hasta sampai di lutut. 1000 hasta lagi sampai di mana? Di pinggang. Lalu 1000 hasta lagi, dia dapati air itu sudah enggak bisa diseberangi. Nangkep kira-kira. Nah, ketika kita melihat sampai semata kaki, kita hanya lihat hanya semata kaki, enggak ada kisah apapun. Sampai di lutut sama seperti itu. Di pinggang seperti itu juga. Tapi ketika dia lihat air itu mulai tidak terseberangi,
Yang terjadi, dia disuruh balik lagi. Lihat kamu balik. Ketika dia balik kembali, kagetnya luar biasa karena di tepi tiap-tiap daerah yang dialiri oleh sungai itu ditanami pohon-pohonan. Ya. Ini gambaran tentang apa? Gambaran tentang kehidupan kita, saudara. Kita sebentar lagi tinggalkan tahun 2022, tinggal beberapa jam. Sekarang jam 8. Tapi saya pengen malam ini akan menjadi malam yang penting bagi hidup saudara. Katakan amin. Bilang sama-sama, malam ini penting bagi saya. 2, 3. Amin. Biarkan malam ini saudara bisa rekam dengan baik apa yang Tuhan sampaikan buat saudara. Ya. Untuk saudara menjalani tahun 2023 dan Anda say goodbye dengan 2022 ini, saudara mendapat pesan apa dari Tuhan untuk saudara jalani buat hidup saudara di tahun yang akan datang. Amin. Saya ulang kembali, ya, bahwa apa yang kita baru baca di dalam Yesaya pasal 47 itu bicara tentang rohnya Tuhan atau yang kita kenal dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu dialirkan oleh Tuhan ke dalam dunia ini, ke dalam kehidupan tiap-tiap orang, supaya tiap-tiap orang itu bisa mengalami apa yang Roh Kudus bisa lakukan dalam hidup saudara. Tadi kita bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan semua yang dibutuhkan oleh fakta kehidupan. Orang butuh berhasil dan orang butuh penghasilan. Amin. Orang butuh keuangan, orang butuh kesehatan, orang butuh banyak hal. Ya, bahkan ada istilah yang keren sekarang, orang itu butuh healing. Kalau dulu healing itu kesembuhan, sekarang namanya healing itu keliling-keliling, itu namanya healing. Ya. Ada banyak orang ingin semuanya itu, tapi orang tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena mereka nggak ketemu jalannya. Nah, rupanya saudaraku, dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, ya, semuanya bisa kita dapatkan, semuanya kita bisa raih, semuanya itu berasal dari Roh Kudus. Bilang sama-sama, semua dari Roh Kudus. Katakan dengan segenap hatimu, semua dari Roh Kudus. 2, 3. Amin. Roh Kudus itu adalah pribadi yang sanggup menyediakan. Bilang sama-sama, sanggup menyediakan. Sekali lagi, sanggup menyediakan apapun yang kita butuhkan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dia sanggup untuk melakukan apapun. Amin, saudaraku. Roh Kudus itu sanggup. Saya beberapa hari bersama dengan keluarga diizinkan Tuhan untuk belajar sebenarnya. Kami ke Jawa itu bukan healing sebenarnya. Kami ini mau belajar. Karena masuk ke tahun 2023, Tuhan sudah sampaikan kepada saya bahwa the year of shifting, tahun peningkatan. Kalau kita pengen ningkat, kita pengen naik, kita mesti belajar untuk kelas yang lebih atas, katakan amin. Amin. Kalau kita pengen naik lalu kita nggak belajar, biar jalan naik-naik lah, enggak lah. Berarti kita enggak mau maju. Betul tidak? Tapi kalau saudara dan saya pengen ningkat hidupmu, pengen maju hidupmu, saya mesti belajar. Ya, sama-sama harus belajar. Kasih tahu kanan kirinya, harus belajar. Amin, saudaraku. Amin. Nah, dalam perjalanan saya lagi belajar, saudara tahu, saya dengan Ibu Gembala, jadi orang tua, ngomong gini, anak-anak ini nggak tahu isi dompet kita. Anak-anak nggak tahu dompet kita itu isinya berapa. Tapi nggak apa-apa. Biarkan mereka punya iman bahwa bapak mamanya itu duitnya banyak. Amin. Karena kita melekat sama Tuhan. Mau berangkat, kita bertanya, udah beli tiket belum? Saudara tahu, duitnya nggak ada. Udah beli tiket belum? Duitnya nggak ada. Tunggu aja. Kalau sudah waktunya Tuhan, duitnya pasti ada, tiketnya juga pasti ada. Amin, saudaraku. Kami melihat, kalau sudah lihat postingan-postingan saya, itu postingan yang betul-betul bukan direkayasa. Ya, pertama, kami naik pesawat. Semua, pertama pilotnya berkata, selamat datang di penerbangan, Citylink ya, Citylink. Lalu tiba-tiba, pramugarinya ini sibuk ngeluarin apa begitu, saudara ya. Yang aneh, dari seluruh penumpang yang ada itu,
Hanya bangku kami berempat, 1, 2, 3, 4 yang disodorin Aqua. Saya pikir semua dapat Aqua. Lah kok saya ini bangku nomor 5 ya? Kita nomor 5 ya? 5A, B, C, D. Semua enggak dikasih. Bapak Gersom ya? Iya. Oh 4 orang ya? Oh sebentar, diambilkan 4 orang. Saya diem saja kok sebelahku enggak dapat, depanku enggak dapat, belakang juga enggak dapat. Aku cuma bilang gini, wow. Saya noleh lagi, semua anak-anak, dapat enggak yang lain? Enggak. Depannya dapat enggak? Enggak. Cuma berempat kami yang dapat. Saya bilang apa? Ini kemurahan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan. Saudara, Aqua ini sebenarnya harganya enggak seberapa, betul apa tidak? Anda bisa beli toh? Benar enggak? Bahkan, sorry ya, merek itu saya sebenarnya enggak suka. Tapi karena merek itu diberikan spesial buat saya, itu rasanya sebotol Aqua itu kayak berharganya luar biasa. Betul tidak? Saya bilang begini, wow, sejak saat itu saya bikin grup keluarga saya. Trip kemurahan Tuhan. Mulai dari sekarang kita akan lihat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Dalam perjalanan saya berikutnya, saya nggak tahu mau naik apa ini dari Surabaya. Saya telepon kakak saya, aduh dek, aku nggak libur. Adik saya juga nggak ada yang libur. Ya sudah, kita naik apa saja yang disiapkan Tuhan. Singkat cerita, kami disiapkan sebuah kendaraan untuk kami menuju dari Surabaya sampai ke Yogyakarta. Itu mobil yang kalau bilang, wih kayak mobilnya artis, saudaraku. Saya dengan istri duduk yang pokoknya enak banget lah. Saya ceritain itu enak. Sehingga saya berkata begini, sampai kami pulang itu ke kota ini, ke kota Pontianak ini, badan saya kok nggak rasa capek. Padahal biasanya kita jalan-jalan capek ya. Badan saya nggak capek, tidak terasa capek sama sekali. Sampai ipar saya ngomong begini, itu orang kok tiap hari ke situ, suruh beli aja tuh mallnya katanya. Kamu belum tahu nanti kalau saya beli mallnya. Sampai di rumah itu baru terasa, waduh kemarin itu semua kita bisa berjalan karena kemurahan Tuhan. Nah, satu yang buat saya berkesan adalah, suatu ketika saya naik ojek online, tapi taksi online gitu ya. Saya harus jalan dari Yogyakarta ke Boyolali. Tiba-tiba sopirnya itu berkata kepada saya, Bapak Kristen atau ini pendeta ditanya begini, wajahnya itu wajahnya menegangkan, rambutnya putih terus orangnya kurus, tulang semua. Pokoknya nggak enak. Bapak Kristen atau gitu saudaraku ya, atau nggak disebutin yang lainnya. Saya noleh, saya Kristen Pak. Oh kalau gitu kita ganti lagu rohani. Loh, lah tadi dangdutan sekarang diganti rohani saudaraku ya. Lalu dia mulai cari lagu rohani. Saya tanya balik, Bapak orang apa? Saya Kristen juga. Oh kita sama. Habis ngomong, dia berkata gini, Bapak saya bersyukur sama Tuhan. Bapak ini dikirim ke Yogyakarta untuk saya. Coba bayangkan, drivernya itu bilang sama, ini ada saksi mata, istri dan anak saya. Bapak ini naik mobil saya itu karena Bapak dipersiapkan Tuhan untuk saya. Loh kenapa bisa? Pak berkatku itu banyak. Bapak tahu saya hanya sekedar sebagai sopir online. Mobil online-nya saudara tahu, sorry ya, bukan Luxio, tapi Expander Sport terbaru tahun 2022. Anda bisa bayangin, ojek online itu pakai Expander Sport, saudaraku ya. Wih, keren saudaraku ya. Saya tanya, ini mobil saya yang kedua. Hanya ojek online. Dia bisa beli Expander Sport 2. Cuma Pak, saya punya masalah. Apa? Saya berat di jodoh katanya. Loh kenapa? Terus dia tanya begini, umurmu berapa? Saya 39 tahun Pak. Saya tanya balik, kira-kira umur saya berapa? Dia noleh saya. Ya Bapak kira-kira baru 40-an lah. Begitu saya tunjukkan umur saya, dia bilang gitu, Bapak penuh sukacita ya. Wajah saya, dia langsung ngaku sendiri, wajah saya lebih tua dari wajah Bapak.
Saya cerita, Anda butuh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kamu butuh Roh Kudus. Kamu lihat waktu Ishak cari jodoh, siapa yang kirimkan? Saya percaya itu Roh Kudus. Bapaknya, itu gambaran Bapa di sorga. Panggil Eliezer. Siapa Eliezer? Eliezer itu penolong. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Ngerti ya? Kalau di Alkitab itu bicara begitu, siapa penolong? Roh Kudus penolong kita. Bapa di sorga suruh Roh Kudus carikan Ishak istri. Ishaknya gimana? Tenang-tenang aja. Begitu Roh Kudus Eliezer bawa jodohnya. Dari jauh Ishak langsung jatuh cinta. Roh Kudus itu bisa melakukan apapun yang kita butuhkan. Katakan amin. Katakan dengan iman, Roh Kudus bisa menyediakan apapun yang aku butuhkan. Yang percaya teriakan amin kencang-kencang. Berikan tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan. Amin. 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 Di tahun depan, saya ingin berkata kepada saudara, saya percaya bahwa, saya tahu bahwa ada banyak orang ketika Roh Kudus itu membawa saya untuk bawa jemaat. Ayo kita maju ke tempat yang lebih dalam lagi, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Saya baru bilang kepada para host, ya saya sikit-sikit saya sharekan di ibadah minggu. Kita tahun depan ibadah pagi di hotel. Saya tahu, saya pastikan ada banyak orang yang mikir, gitu ya, ngomel di belakang. Semua kalau mau maju itu pasti rintangannya banyak. Betul enggak? Dan saya tidak mau berjalan dengan kekuatan saya. Gereja ini bukan milik saya, gereja ini milik Tuhan. Orang yang tidak mau maju, selalu kalau diajak maju, pasti begitu saudaraku ya. Ya, dari ketika saya ngerintis gereja masih awal, nggak ada kursi, kita di lantai diomelin, kita diajak beli kursi ngomel juga. Pak pendeta ini, begitu udah kok ada kursi ngomel juga, kursinya plastik gampang pecahnya, kita ajak kursi besi, kita kasih bersih kursi besi, ngomel juga karatan kursinya, tapi nggak nyumbang juga. Tapi kita belajar sama-sama ikut gerakannya Roh Kudus, yang sepakat bilang amin. Kadang-kadang kalau kita ikut gerakannya Roh Kudus, Anda bisa bayangkan, Musa bawalah bangsa ini nyebrang apa? Laut Tebrau. Anda bisa bayangkan berapa jumlah bangsa Israel yang ngomel pada waktu itu? Hampir semua. Betul enggak? Dan mereka semua mau melempari Musa dengan batu. Saya ingin ajak saudara, kalau mau maju, ayo maju. Jangan ngomel di belakang. Karena kalau ngomel di belakang, nanti Anda mati di padang gurun. Ya benar. Saya tidak buat-buat. Atau hidup saudara akan dibawa muter selama berapa tahun? 40 years, 40 tahun. 40 tahun, ya, menurut Alkitab, satu hari dikalikan 1 tahun. Perjalanan 40 hari diganti menjadi perjalanan 40 tahun. Ngeri ya. Tuhan itu kalau, makanya gini, ikut Tuhan itu dengan iman. Bilang sama-sama dengan iman. Sekali lagi dengan iman. Kita kadang-kadang mau berkatnya tapi kita nggak mau melangkah dengan cara itu. Dengan iman. Nah, dengan iman itu kadang-kadang kita kayak bangsa Israel. Ayo maju. Laut loh, suruh nyebur. Padahal ketika Tuhan suruh Musa, arahkan tongkatmu. Cuma diarahkan tongkat. Apa terjadi? Laut itu terbelah menjadi 2. Amin. Amin. Tuhan mau buat mujizat dalam hidup saudara yang mau ikut Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi saya berkata, Roh Kudus itu sanggup menyediakan apapun. Nah, berikutnya. Saya agak sedikit potong di sini dulu ya. Supaya kita lebih banyak nangkep.
Ketika saya minta tanda sama Tuhan, sekali lagi perjalanan saya kemarin hampir 10 hari, itu adalah perjalanan saya belajar. Rute saya terakhir adalah saya akan berkunjung ke satu gereja besar di kota Surabaya, yang sekarang lagi viral itu. Saya akan ke sana dan saya akan belajar banyak dari tempat itu. Mulai multimedianya, mulai musiknya saya belajar. Kebetulan keponakan saya ada di situ. Kemudian adik ipar saya juga melayani di situ. Habis ibadah, Ibu Gembala bilang begini, Pak, kebetulan yang khotbah waktu itu Frankie Kuncoro. Kita mau foto sama yang mana nih? Pengkhotbahnya atau gembalanya? Wah, kalau pengkhotbahnya mah pengkhotbahnya artis, yang ngerubutin banyak, lama nanti. Karena sudah mau masuk ibadah sesi 2, kita hubungin gembalanya dan saya setuju ketemu gembalanya supaya transfer pengurapannya. Amin. Supaya transfer jadi gereja besar, kita di Pontianak jadi gereja besar. Amin, saudaraku. Lalu saya lari ini saudaraku, wah, lari saya. Dia di panggungnya, shalom Pak, iya shalom. Saya dari GPT Pontianak. Tunggu sebentar. Dia turun lari, mau foto dengan kita. Dia kasih tahu istrinya, ada hamba Tuhan. Padahal tidak ada yang ngomong hamba Tuhan. Saya cuma dari GBT Pontianak. Umum kan? Dia bilang sama istrinya, Ma, ada hamba Tuhan dari Pontianak mau. Dia lari. Bayangin saudara ya. Apa yang terjadi? Dia ngomong dengan kami, dia cerita senang sekali, dia sambut sekali. Lalu istri saya bisikin. Kan saya bilang begini, tahun depan gereja kita ini akan undang banyak hamba Tuhan besar di gereja kita. Katakan amin. Nah, dikasih modal. Waktu kami tanya, Pak, boleh nggak ke Pontianak? Oh boleh. Atur saja. Ulangi lagi, atur saja. Nggak usah siapin apa-apa, tiket saya bayar sendiri, hotel saya bayar sendiri, saya akan bawa tim untuk ke Pontianak. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Wow, keren ya. Lalu terakhir, ini menarik sekali. Pak, jangan pulang dulu. Ngapain? Ayo kita pulang. Nggak boleh pulang. Kenapa? Aku diamplopin, saudaraku ya. Aku tidak khotbah loh, saudaraku ya. Pak, ini saya sisihkan untuk hamba Tuhan dari Pontianak. Senang nggak kira-kira? Waduh, saya bilang, sudah saya dapat modal untuk memulai tahun depan, saya disangoni, saya dikasih uang saku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Aku sampai bilang begini sama ipar saya, kamu cerita-cerita kah kalau saya mau ke situ? Enggak, yang saya kasih tahu cuma tim multimedia sama apa begitu dikasih tahu. Itu saja, mulai dari Pakuwon sampai ke Tanjungan Plaza. Tapi saya enggak pernah cerita sama gembalanya. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi, tahun depan, tahun 2023 itu adalah tahun peningkatan. Ucapkan sama-sama, tahun peningkatan. Apa yang bisa membawa Anda naik? Roh Kudus yang bisa bawa Anda naik. Amin. Bisnismu akan dibawa Tuhan naik. Amin. Keuanganmu akan dibawa Tuhan naik. Pengalaman rohanimu akan dibawa Tuhan naik. Amin, saudaraku. Siap-siap, Roh Kudus melakukannya. Nah, tapi bagaimana caranya? Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Air yang sanggup untuk menyediakan apapun yang kita butuhkan. Kalau Anda nangkep malam ini, saudara akan pulang dan engkau akan cari Roh Kudus. Nah, Yohanes 7 ayat 37, mari baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, perhatikan, Yesus berdiri dan berseru, katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ada syarat untuk kita bisa mengalami semua berkat Tuhan. Ada syarat bagaimana kita bisa mengalami peningkatan daripada Tuhan. Ada syarat yang Anda harus lakukan kalau saudara ingin mengalami hidup saudara beda di tahun depan. Katakan amin. Apa syaratnya? Barang siapa. Ini syarat. Kalau Anda dengar kata barang siapa itu syarat. Syarat pertama adalah haus. Oke. Apa syaratnya? Haus. Yang kedua, datang. Yang pertama tadi apa? Haus. Yang kedua, datang. Yang ketiga, minum. Amin. Sekali lagi, katakan. Syaratnya apa? Haus, datang, minum. Saya ngasih contoh dulu begini. Boleh, Mam? Contoh.
Ada orang, ini gambaran orang pada umumnya ya. Siapa di sini yang pengen diberkati Tuhan, angkat tangan. Siapa yang pengen tahun depan diberkati Tuhan, angkat tangan. Angkatnya tinggi-tinggi. Amin. Nah, oke, terima kasih, turunkan tangan saudara. Saya gambarkan hidup kita ini kayak ini, kayak botol ini ya. Coba saya minta contoh Glenda sama Renaldi. Ya. 1, 2. Nah, di sini ya, nanti di sini ya. Tadi pertama, syaratnya supaya kita mengalami berkat Tuhan, apa yang pertama? Haus. Mereka ini anggap saja orang yang haus. Kamu haus enggak? Haus gitu ya. Contoh soalnya. Kamu haus enggak? Haus. Haus. Tapi dia enggak datang. Bisa puas? Bisa dapat? Enggak. Sekarang kalau kamu haus, kamu harus datang. Ngomong begini, saya minta airnya gitu, Pak. Saya minta airnya. Oke. Lari, sudah lari. Kamu lari. Siap. Minta ya? Berapa banyak? Ya. Bisa lari ya? Lari. Penuh apa enggak? Seberapa isinya? Seperempat. Banyak kita haus gak sama Tuhan? Haus. Caranya gimana? Datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah, amin. Hari. Penuh enggak? Enggak penuh. Oke. Sudah penuh belum? Mau penuh enggak? Ayo, maju lagi. Oke, maju lagi. Oh, sudah lari. Ini agak lama dikit. Oke, lari. Sopi lagi. Nah, pas cocok memang. Kadang-kadang kita lagi menyembah bunyi sapi. Lari. Penuh enggak? Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana caranya membuat hidup kita, botol kehidupan kita ini bisa penuh dengan Roh Kudus? Kita butuh apa? Durasi. Tadi seret berapa detik? Sebentar, coba sekarang. Sini. Kita isi ya. Set. Anggap saja kita mulai dari awal. Untuk membuat botol ini penuh dengan air, dibutuhkan waktu yang lebih lama. Linda. Ya. Lebih lama. Makanya tadi Alkitab menggambarkan ketika dia berjalan 1000 hasta. Hanya pergelangan kaki. 1000 hasta lagi hanya sampai selutut. Jadi berapa ribu? 2000. 1000 hasta lagi berapa ribu? 3000 sampai di pinggang. Berapa ribu sekarang? 3000. Tambah lagi 1000, 4000. Baru dia lihat ada pohon, ada ikan. Amin. Ada apa lagi? Ada garam. Ada kehidupan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Balikin semuanya ke belakang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yeskel 47 ayat 3, tadi saya sudah jelaskan, sampai di pergelangan kaki. Hanya merasa basah di pergelangan kaki. Tapi enggak ada story yang lain di sini. Makanya ini saudaraku, kalau saudara semakin dalam, Anda butuh durasi yang lama untuk Anda menikmati hadirat Tuhan. Kalau doa sebentar, ya Bapak, ini kadang-kadang maaf ya, ada gereja-gereja lama yang ngajarin kita begini, kalau doa itu jangan bertele-tele. Ini enggak bertele-tele. Wong kita enggak ngapa-ngapain, kita cuma menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Apakah bertele-tele? Apa itu bertele-tele? Doa yang diulang. Makanya saudaraku, hadirat Tuhan itu bagi daging kita membuat orang enggak betah. Ya, pengen jalan, pengen keliling, ya. Tapi seharusnya saudara dan saya mengerti bahwa hadirat Tuhan itu kalau penting bagi saudara, saudara akan kejar sampai Anda dapat. Pergelangan sampai di pergelangan kaki, cuma basah doang. Yeskel 47 ayat 4 sampai di lutut, sampai di pinggang. Apa storynya? Mulai merasa mungkin jalannya agak lambat ya.
Tapi nggak ada apapun di situ. Makanya waktu kita belajar menyembah Tuhan, jangan menyembah sebentar, udah selesai. Kadang-kadang kita baru basah di mata. Ya kan, menyembah Tuhan. Apa tadi kita nyanyi terakhir? Kurasakan kasih-Mu. Sudah mulai menjujurkan air mata. Sopi. Buka mata, hilang. Sudah dapat sesuatu? No. Amin. Makanya menyembahmu jangan sampai hanya sepergelangan kaki. Menyembahmu jangan hanya sampai di lutut. Menyembahmu jangan hanya sampai di pinggang. Karena hanya basah kuyup doang. Tapi ayat yang kelima dan seterusnya. Lihat, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Air itu sudah menjadi sungai. Tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Lanjut. Ya. Ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Perhatikan yang pertama. Ketika engkau memiliki hubungan, bisa berenang dalam Roh Kudus, maka ini berbicara tentang hubungan yang dalam dengan Roh Kudus. Ketika sudah punya hubungan yang dalam dengan Roh Kudus, maka yang pertama ada perhatikan, ada tempat berteduh, ada naungan. Dengarkan gini, yang belum punya rumah, bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan dengan tempat naungan. Engkau punya rumah, engkau cuma bisnis yang bisa buat berteduh. Amin. Amin. Nah, Yeskiel 47 ayat 8 dan 9. Katakan lagi. Ya. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur, seterusnya bermuara di laut yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Jadi laut, air yang bergaram itu di situ pasti tidak ada kehidupan. Ketika air itu mengalir, air yang bergaram itu berubah menjadi tawar. Roh Kudus itu bisa mengubah keadaan kita. Katakan amin. 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 Roh Kudus itu sekali lagi bisa mengubah. Pastikan ini terjadi. Kalau sudah merasa bisnis kok gini ya, katakan Roh Kudus bisa mengubah bisnis yang hancur ini jadi diberkati. Amin. Berikutnya. Sehingga, perhatikan, kemana saja sungai. Ketika kita bicara sungai, Anda ingat ini Roh Kudus. Kemana saja Roh Kudus itu mengalir. Sama-sama dibaca. Segala makhluk hidup yang berkeriapan, di sana akan hidup. Katakan amin. Apa yang mati dalam hidupmu, kalau dialiri dengan Roh Kudus, jadi hidup. Amin. Kami tidak sengaja bertemu dengan satu orang. Dulu dia ada jemaat papi saya di sebuah desa di Jawa Timur. Saya hanya cerita, tiba-tiba saya akan pergi. Dia panggil saya, sini sebentar, saya mau cerita. Kenapa? Anak saya ini beberapa hari ini tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tanggal 24 Desember, inang pengasuhnya, mbok yang mengasuh dia sejak kecil, mereka sudah pisah, tinggal di kampung, tiba-tiba sudah lama pisah, pengasuhnya itu datang, karena kangen. Karena kangen, malam itu mereka tidur bersama-sama berempat, ya. Papa mamanya dengan anak itu dengan pengasuhnya. Tanggal 25 mereka mau Natalan. Wah, malamnya itu tidur peluk-pelukan karena kangen gitu ya. Ya, pengasuhnya itu sudah 60-an hampir 70-an begitu. Ditanya, "Mbok gimana? Kamu ditinggal enggak apa-apa kah?" "Oh, enggak apa-apa. Aku mau ke gereja." "Pergi ya ke gereja, soalnya itu kan lebaran kamu." Pergi. Begitu pulang ke rumah, mboknya ini meninggal di dapur. Bingung semuanya, saudara.
karena keluarganya muslim dan rupanya si mbok ini meninggalkan tempat dia, keluar dari rumahnya, nggak bilang sama keluarganya. Dan mereka nggak tahu di mana alamat rumahnya. Hanya telepon polisi, telepon semuanya. Yang menjadi persoalan adalah anak ini nggak bisa tidur. Tiap hari buka mata, nggak tahu apa yang terjadi. Papa mamanya khawatir dengan begitu rupa. Pagi itu, saya panggil istri saya, yuk kita ke sini. Pagi ini kita nggak ada rencana ada di sini, tapi Tuhan bawa kita ada di sini untuk memberikan roh kehidupan bagi anak ini. Ayo kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan. Dan saya sangat bersyukur. Lewat momen itu kami memberi dampak bagi seseorang. Katakan amin. Perhatikan. Berenang dalam Roh Kudus membuat kita mengalami apa? Kehidupan. Saya percaya apapun yang mati kalau sudah bawa di tangan Roh Kudus bisa hidup. Yang kedua, ketika kita bisa berenang dalam Roh Kudus, lebih dalam dengan Roh Kudus, kita mengalami pemulihan. Bilang sama-sama mengalami pemulihan. Nah, sekarang yang berikutnya, ketiga dan keempat. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Perhatikan baik-baik. Berikutnya, ketika Anda dan saya lebih dalam berenang dalam Roh Kudus. Ini bicara tentang durasi ya. Lebih dalam berarti lebih lama. Amin. Sama-sama dibaca. Membuka pintu-pintu bisnis. Katakan amin. Itu yang saya saksikan tadi. Saya nggak tahu tahun depan seperti apa caranya. Tapi Tuhan mulai buka jalan. Bikin acara saja, saya akan datang dan Anda nggak perlu repot-repot siapkan apapun. Saya pasti akan datang. Katakan amin. Itu Tuhan yang buka pintu. Katakan amin. Kalau gereja kita Tuhan sudah buka pintu, apalagi bisnisnya saudara yang percaya katakan amin. Kalau engkau percaya Roh Kudus bisa buka pintu-pintu yang baru, katakan amin. Amin. Bisa buka pintu. Yang terakhir. Kok hilang ya? Oke, yang terakhir ayat yang ke-12. 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Saya mau tanya, ada buah yang buahnya tiap bulan? Tiap bulan buah, tiap bulan buah, tiap bulan buah, tiap bulan buah. Dengarkan ini, hidup saudara akan bisa berbuah-buah setiap bulan. Apa ini kira-kira tiap bulan sudah memetik buahnya? Gaji, penghasilan. Amin. Amin. Perhatikan lagi. Ya, setiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, berenang dalam Roh Kudus yang terakhir membuat hidup kita terpelihara sempurna. Katakan amin. Mau terpelihara sempurna? Pesan di akhir tahun ini, ayo kita bangun durasi persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang apa yang mesti kita lakukan? Haus, datang, dan minum. Amin. Mungkin kita sudah tahu. Aku haus Pak. Aku udah datang Pak. Tapi Anda belum minum. Sampai Anda puas. Amin. Kalau Anda bisa masuk, nikmati, dan minum. Saudara pasti akan puas. Saya tulis ini. Tapi ingat, apa? Duration atau durasi. Amin. Kalau kau bisa menyembah dalam durasi yang lama, kau akan nikmati akan hadirat Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk diam sejenak. Kita pejamkan mata dan kita datang kepada Tuhan.